Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran PAI pada hari ini. Sebelum belajar, lebih baiknya kita mulai pelajaran dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran PAI untuk hari ini. Judul pembelajaran kita adalah menjaga persaudaraan. Ya, judulnya menjaga persaudaraan. Judul pelajaran hari ini adalah menjaga persaudaraan. Nah, persaudaraan ini dalam agama Islam sangat ditekankan. Untuk apa? Untuk selalu kita jaga. Dalam Islam, persaudaraan ini bisa disebut sebagai ukhuwah, ya, ukhuwah. Nah, ukhuwah itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Ukhuwah ini asal katanya dari kata ahun, ya. Dalam Islam persaudaraan disebut ukhuwah. Asal katanya adalah ahun, ahun, ahun. Ahun artinya adalah saudara. Maka ukhuwah adalah persaudaraan. Nah, bisa dipahami. Asal kata ukhuwah ini berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab yaitu kata ahun. Ahun itu artinya saudara. Maka ukhuwah itu bisa disebut persaudaraan. Dalam agama Islam kita diwajibkan untuk selalu menjaga persaudaraan. Nah, sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 10. Nih, Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, pokok bahasan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini yaitu memerintahkan kita sebagai umat muslim agar selalu menjaga persaudaraan. Dalam Islam, persaudaraan atau ukhuwah ini ya terbagi dalam beberapa macam atau bagian ya. Nah, ukhuwah dalam Islam yang pertama ada yang disebut ukhuwah Islamiyah. Ada yang disebut ukhuwah Islamiyah. Nah, yang pertama ada yang disebut ukhuwah Islamiyah. Apa sih ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang terjalin antar sesama umat Islam. Sesama umat Islam itu harus saling menjaga persaudaraan. Contohnya dengan apa? Misalkan contohnya dengan saling membantu, bisa. Apalagi menjawab salam ketika ada yang mengucapkan salam. Nah, kita dituntut untuk seperti itu, saling menolong. Ketika ada teman yang sakit, nah, kita diwajibkan untuk apa? Menengok ya. Muslim juga tidak boleh saling menyakiti karena sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dun. Seorang muslim dengan muslim lainnya itu diibaratkan
satu bangunan ya. Coba kita lihat bangunan ini, misalkan kelas. Nih, kelas ini bisa berdiri kokoh ya karena satu dan yang lainnya itu saling apa? Saling mengokohkan ya. Kita bangunan dari bawah misalkan ada pondasi, terus ada tiang, ada dinding, ada atap. Coba bayangkan kalau kita membuat rumah, misalkan tidak ada pondasi, tidak ada tiang, tidak ada dinding, apakah atap yang di atas bisa tetap di atas atau jatuh? Pasti jatuh. Bangunan itu terlihat apa? Rapi karena satu sama lain saling menopang kalau dalam bangunan itu. Nah, makanya sesama muslim itu dituntut untuk saling menjaga persaudaraan. Diibaratkan muslim dengan muslim lainnya itu sebuah bangunan yang kokoh. Nah, ya. Yang kedua ada yang disebut ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini yaitu persaudaraan karena sama satu bangsa atau satu negara. Nah, kita misalkan kita ada di negara Indonesia. Nah, semua masyarakat yang ada di Indonesia ini harus menjaga persaudaraan dikarenakan kita mempunyai ikatan persaudaraan yang disebut ukhuwah watoniyah. Nah, makanya sesama saudara kita harus saling menjaga. Misalkan ketika di suatu wilayah di Indonesia ada yang terkena musibah, misalkan di suatu tempat ada yang terkena banjir misalkan. Nah, kita kalau bisa atau mampu menolong, kita harus memberikan bantuan. Nah, baik misalkan kita memberikan bantuan berupa apa? Material ya, pakaian atau apa, kita kirimkan ke sana untuk teman kita, untuk saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Nah, kalau kita mampu, misalkan kalau kita tidak mampu, bagaimana caranya? Ya, kita masih bisa membantu dengan mendoakan. Mudah-mudahan misalkan saudara kita yang terkena musibah di sana bisa sabar, bisa kembali seperti sedia kala ya. Keadaan misalkan menjadi membaik. Ya, pokoknya kita mendoakan hal yang baik untuk saudara kita yang ada di sana yang terkena musibah. Nah, yang ketiga ya, ada ukhuwah insaniyah. Yang ketiga ada ukhuwah insaniyah. Nah, yang ketiga ada ukhuwah insaniyah. Apa ukhuwah insaniyah itu? Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan yang terjalin sesama manusia. Insan itu sesama manusia. Nah, sesama manusia kita harus saling menjaga persaudaraan. Makanya ada yang disebut sebagai kemanusiaan ya, kemanusiaan. Kemanusiaan misalkan diwujudkan dengan cara apa? Satu, tolong menolong. Ya, ketika saudara kita yang di luar sana meskipun tidak satu negara sama kita misalkan di luar sana. Nah, ketika saudara kita yang di luar sana membutuhkan bantuan kita, maka kita wajib menolong dan membantu ya. Kita harus membantu saudara kita yang kesusahan ya, dimanapun misalkan. Nah, yang ketiga itu kita harus menjaganya. Tadi yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang harus kita jalin, kita jaga antar sesama umat Islam. Yang kedua ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang kita jaga sesama apa? Sesama masyarakat atau satu negara ya, satu negara misalkan. Nah, misalkan contoh lain, kita harus menjaga persaudaraan atau kerukunan dengan tetangga kita, misalkan satu kampung dengan kita sama ya.
Nah, kita harus juga saling menjaga sesama tetangga itu, kita harus saling membantu, saling menjaga, harus rukun, ya. Tidak boleh berselisih. Kalau menjadikan kita apa? Selisih, nanti kita tidak akan nyaman tinggal di sana. Makanya dengan saudara atau dengan tetangga satu kampung halaman, ya, apalagi kita misalkan ya satu sekolah, nah kita juga saudara di sekolah, ya, teman kan, persaudaraan, pertemanan, nah itu harus kita jaga. Nah, yang ketiga tadi ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena apa? Yang terjalin sesama manusia. Yang ketiga itu ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, kita harus hafal, ya, kita harus wajib dan kita harus mengamalkannya, tentunya dengan cara selalu menjaga persaudaraan. Nah, bagaimana cara menjaga persaudaraan? Langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga persaudaraan itu? Ya, tentunya yang pertama itu ada yang disebut, hal yang bisa dilakukan ini, ya, yang pertama ada yang disebut sebagai ta'aruf. Nah, apa sih ta'aruf itu? Ta'aruf itu adalah perkenalan. Untuk menjaga persaudaraan, yang pertama kita harus mengenal saudara kita, ya. Sesuai peribahasa kan ada yang namanya apa? Tak kenal maka tak sayang, ya. Nah, kita pertama harus mengenal saudara kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah mengenal? Tafahum. Yang kedua ada yang disebut tafahum. Apa tafahum itu? Saling memahami. Sesudah kenal, ya, sesudah apa? Mengetahui satu sama lain, kita harus saling memahami. Tafahum, saling memahami. Setelah kenal, setelah saling memahami, apalagi yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah tentunya ta'awun. Harus saling menolong. Setelah memahami, setelah kita tahu kondisi teman kita seperti apa, misalkan ketika teman kita membutuhkan pertolongan kita, nah maka kita dituntut untuk saling menolong, awun. Nah, setelah tadi sudah saling mengenal, saling memahami satu sama lain, saling menolong ketika yang satu ada kesulitan, ya, maka nanti akan terciptanya apa yang disebut takabul. Takabul itu artinya sama rasa, ya. Ketika teman kita sakit, kita menengok. Ketika teman kita butuh pertolongan, kita menolong. Ketika saudara kita terkena musibah, kita membantu semampu kita, ya. Itu salah satu contoh, salah satu hal untuk bisa menjaga persaudaraan. Tadi saling mengenal, baik itu sesama teman mau sama tetangga. Jangan gini, sesama teman satu kelas kita tidak kenal, apalagi di rumah misalkan sama tetangga sebelah rumah kita gak tahu siapa namanya. Nggak boleh gitu, ya. Kita harus saling mengenal, saling memahami, saling membantu. Nanti setelah seperti itu akan timbul satu rasa atau satu tanggung jawab, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang rukun, ya, persaudaraannya itu terjaga. Hal-hal itu sangat harus diperhatikan oleh kita apalagi kita selaku umat Islam, di mana tadi sesama umat Islam itu wajib menjaga persaudaraan. Nah, yang terakhir ada hikmah dari menjaga persaudaraan. Tentunya ada hikmah di balik saling menjaga persaudaraan ini, ya. Yang pertama hikmahnya adalah menumbuhkan sikap saling memahami. Nah, kalau kita sering menjaga persaudaraan, kita akan selalu saling memahami, ya, antar satu sama lain. Yang kedua akan
terciptanya saling tolong menolong. Seperti tadi, ketika ada saudara kita yang kesusahan, ketika ada teman kita yang butuh bantuan, maka kita harus menolong. Yang ketiga, akan menimbulkan sikap saling menghormati. Nah, saling menghormati, tidak apa? Tidak mengganggu satu sama lain. Ya, kita dituntut untuk itu, ya, saling menghormati. Kemudian akan terciptanya lagi kerukunan dalam berkehidupan. Dimanapun kita berada, kalau kita selalu menjaga kerukunan, kita akan apa? Kita akan nyaman tinggal dimanapun. Ya, sekian materi dari Bapak dalam pelajaran hari ini, ya. Nanti materi yang lebih lengkapnya Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.